Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavo Sukacita. Di hari ini, tanggal 2 Juli tahun 2022, saya akan membagikan bagian firman Tuhan bagi kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Namun tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus agar kami dapat mengerti, memahami, dan firman-Mu tersingkap bagi kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayatnya yang ke-13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari bacaan kita, Injil Yohanes pasal 13 ayat 13-15 diberikan tema, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Guru. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Guru. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, di hari ini, melalui bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 13, ayat 13-15, Yesus memberikan sebuah teladan yang bagi para murid adalah sesuatu yang sangat baru dalam kehidupan mereka. Sebab biasanya membasuh kaki adalah pekerjaan seorang hamba atau seorang budak ketika ada tamu yang datang dan lalu masuk pada rumah tersebut, maka mereka harus membasuh kaki tamu tersebut sebagai tanda penghormatan mereka. Dan itu dilakukan kepada orang-orang yang penting, orang-orang yang mungkin pada saat itu berkuasa. Tetapi hal ini dilakukan oleh Yesus. Yesus yang adalah guru dan Tuhan dari ke-12 rasul ini, dilakukan tepat pada saat mereka mempersiapkan dalam acara perjamuan. Dan bagi para murid ini adalah sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang bukan harus dikerjakan oleh orang. Bagi para murid seperti Yesus. Dan dalam situasi yang kemudian dilakukan oleh Yesus itu, Simon Petrus kemudian mengeluarkan pendapatnya bahwa dia tidak setuju dan tidak akan pernah mau jika Yesus membasuh kakinya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, apa yang saya lakukan hari ini kau tak akan mengerti, tapi nanti kau akan mengerti. Dan saya ingatkan kepadamu bahwa ketika seseorang belum dibasuh, maka dia tidak akan menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu Simon Petrus bilang, kalau begitu jangan cuma kaki Tuhan, seluruh tubuhku. Lalu Yesus sampaikan kepadanya bahwa barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Artinya bahwa dalam segala perjalanan mereka, murid-murid bersama dengan Yesus, dengan semua yang Yesus lakukan dan Yesus yang mengasihi mereka, mereka telah menjadi bagian dalam kehidupan Yesus. Mereka selalu ada di hati Yesus, tetapi belum bersih. Karena itu, Yesus perlu untuk memberikan sebuah teladan bagi mereka supaya nantinya mereka pun juga harus saling melayani seorang terhadap yang lain. Pemirsa channel Klavo Sukacita, saya mengingatkan kembali bahwa tema kita Yesus Kristus adalah Tuhan dan Guru. Apa yang Yesus lakukan kepada para murid menjelang kematiannya itu memberikan sebuah teladan kepada murid-muridnya, karena dia adalah guru. Seorang guru tentu untuk sampai kepada status itu, maka dia pun pernah menjadi seorang murid kan, tetapi Yesus tidak pernah menjadi seorang murid, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan karena itu seorang guru tugasnya bukan saja dia mengajar, tetapi juga dia harus memberikan sebuah teladan. Dan itu yang Yesus lakukan kepada para murid. Kita menjalani seluruh kehidupan kita,
tanggung jawab kita, kerja dan karya kita di dalam dunia ini. Siapa yang pernah menyangka bahwa kita bisa ada di hari yang kedua di bulan yang ketujuh? Pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Kasih setianya senantiasa memimpin dan menolong kita di tengah-tengah persoalankah, badai hidupkah yang kita temui hari demi hari. Dan kasihnya tidak pernah berubah. Ia senantiasa setia hari ini, esok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Itulah teladan yang sudah Yesus berikan dalam kehidupan bersama dengan murid, dan kasihnya yang senantiasa ia tunjukkan dalam situasi hidup kita manusia. Karena itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah apa yang telah Yesus lakukan, apa yang ia perkatakan di dalam firman-Nya, itu harus kita jalani pula di dalam kehidupan kita setiap hari. Supaya dengan demikian ketika kita melakukan persis seperti apa yang Yesus perkatakan, persis seperti apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita, kita dengan mulut dan dengan perbuatan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan Guru kita. Sebab kalau guru di sekolah biasanya kalau dia mengajar, dia bilang 1 tambah 1 adalah 3, murid itu pasti akan tetap yakin bahwa apa yang guru bicara itu betul. Apalagi kalau anak-anak masih kelas-kelas yang dasar paling bawah, kelas 1 kah, mereka akan mempertahankan pendapat para gurunya. Itu artinya bahwa seorang guru begitu berharga di mata seorang murid. Demikian juga Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan sesuatu yang salah ya dalam kehidupan kita. Karena itu ketika dia melakukan apa yang dia ajarkan, maka kita sebagai muridnya, kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai umat gembalaannya harus mengikuti apa yang ia lakukan. Ia mengasihi orang yang berbuat salah kepadanya, kita pun juga harus mengasihi. Ia melayani, kita pun melayani. Ia menunjukkan kerendahan hati, maka kita pun juga menyatakan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan demikian, maka apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita, dalam perkenannya, maka itu menjadi berkat lewat seluruh kerja, karya, dan tanggung jawab kita setiap hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca, dengar, dan renungkan. Ajarlah kami untuk tidak saja mendengar dan membacanya, tetapi juga memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami, terlebih lagi dalam kami melangkah di hari yang kedua di bulan yang ketujuh ini. Begitu banyak hal yang akan kami temui di hari ini dan juga sepanjang bulan ini. Tapi kami percaya ketika kami mengikuti teladan Guru yang agung, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah kami, maka kami tidak akan pernah salah. Kami memang akan menemui tantangan, tetapi kami tidak pernah mengalami segala hal yang membawa kami kepada kebinasaan. Sebab Engkau menunjukkan kepada kami cara dan proses itu harus kami lalui supaya kami senantiasa disebut sebagai pemenang dan kami dapat memahami setiap apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup ini bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan ucapan syukur kami. Demi Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami, Tuhan dan Guru kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.